mengetahui. Jadi artinya melihat itu mah mengetahui aja gitu. Cuman kenapa kita harus bedakan ada sifat? Berarti kalau nggak melihat buta tuh, mustahil Allah buta gitu. Artinya kenapa ada lafaz al-basir? Maksudnya maaf. Saya pernah dengar yang cerita tentang Nabi Musa itu yang disuruh sama Allah SWT untuk potong batu, itu dalamnya ada sumur atau apa, ada makhluk di dalamnya itu. Jadi Oh iya. dari sama mata manusia nggak kelihatan, tapi Allah tahu di situ ada di dalam itu. Makanya tadi relasinya ke bab ilmu juga gitu. Lalu kenapa dipisahkan dengan ada lafaz basir? Ya berarti kalau kebalikan basir apa? Buta. Berarti Allah buta. Mustahil Allah buta. Cuman melihatnya nggak kayak melihat kayak kita yang pakai mata. Allah dibersihkan daripada sifat yang ada di makhluk gitu. Jadi melihatnya maknanya bukan sama mata. Allah melihatnya dengan kuasanya Allah aja. Udah beres. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi jelas kan, nggak meragukan kan? Pemahaman kayak tadi kan nggak bikin kalau gini kalau. Makanya kalau tauhid tanyain ke ahlinya sampai hati kita merasa puas. Jangan ada keraguan sedikit pun. Karena kalau timbul masalah akidah, masalah tauhid, ada keraguan sedikit pun, kita akan berbuat dosa dengan suuzonnya kita kepada Allah, benar nggak? Jadi kita nyangka gini, padahal nggak gitu, kan itu jadi fitnah. Apa bedanya sama Nasrani yang meyakinkan Allah itu punya anak perempuan Allah malaikat? Itu kan sangka kepada Allah. Beda sangka kita kepada manusia yang sebatas dosa. Dikategorikan dosa, tapi untuk ke Allah kufur itu jadinya. Kufur kalau ke Allah. Saya nyangka Mas Sandi itu dulu, Mas Sandi itu gay. Orang bilang, tahu nggak Mas Sandi itu gay? Saya nggak lihat apa juga bilang itu udah dosa gede, fitnah namanya. Tapi sebatas dosa. Kalau ke Allah gimana? Kafir, bahaya. Tidak sesuai dengan pemahaman akidah. Kalau ke Allah itu wah, soalnya Allahnya yang maha kuasa ini masalahnya. Suudzonnya ke ibarat gini. Yang viral di media sosial yang menghina presiden cepat diciduk kayak gitu. Beda kalau saya saling hina sesama medsos ke Kang Chandra di medsos, saling hina nggak ada yang nindak. Jadi sosok juga itu berpengaruh penting. Beda hukumannya. Menghina presiden ciduk. Walaupun itu nggak boleh ya, sebetulnya nggak boleh. Yang menghina Nabi dibiarin, menghina presiden ciduk. Cuman dari lihat tuh, beda kedudukan, beda perlakuan, benar kan? Mau tidak mau emang gitu. Makanya suudzon ke makhluk itu udah dosa. Ke Allah kufur bahasanya tadi. Kufur. Memang udah beda kedudukan kayak tadi ke orang biasa, ke presiden beda. Terus yang kedua, munfasil. Allah sepi daripada satunya kamunfasil. Munfasil itu satu dari sekian banyak. Ini disebut banyak juga. Soalnya lebih dari 3. Jamak. Saya ada berapa di sini? Namanya Yusuf ada berapa? 1. 1 dari sekian orang yang hadir. Tak itu disebut kamunfasil. Tak Allah sepi daripada satu yang tadi. Kan munfasil. Jadi nggak ada Allah A, Allah Bapa, Allah Putra, Allah ada Allah Ibu atau Bunda Maria atau apalah istilahnya misalkan. Kalau dewa anu, ada Dewi Kuan Yin, ada Buddha Culai, kadituna Son Gokong, ada apalah didinya. Nggak ada gitu, kita mah udah Allah titik aja, yang diberi Allah, yang dipinta Allah, segalanya Allah. Oh udah beres. Makanya kalau dibahas ini nggak akan beres tahu itu. Wah, nggak akan beres sekarang. Sehari juga nggak beres asli. Insya Allah ya, kajian malam Rabu Aqidatul Awam Sapina. Wasifatihi, dan satu di dalam sifatnya pun tidak ada yang menyerupai. Adanya Allah berbeda dengan adanya kita. Adanya kita itu dimulai dengan tidak ada, sedangkan adanya Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Ngerti? Awas ini bisa pusing.
Allah ada, kita ada, waktu sama, oh beda. Adanya Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Tapi adanya kita dimulai dengan tidak ada. Ada mulainya, adanya kita. Karena banyak bilang ada baik itu kumaha. Hati-hati. Adanya kita dimulai dengan tidak ada. Beda dengan adanya Allah dimulai dengan ada. Tidak dimulai dengan tidak ada. Adanya kita dimulai dengan ada. Kapan? Waktu lahir. Itu ada kita. Adanya ruh kita ada semenjak Allah ciptakan di alam ruh. Sebelumnya ya nggak ada. Allah ada. Kapan mulainya adanya? Nggak ada kata mulai. Allah mah emang ada, maha ada. Tidak dimulai dengan tidak ada. Pak, beda. Itu yang ada dimulai dengan tidak ada artinya wujud aridi di dalam pembahasan akidah. Wujud aridi artinya wujud yang baru. Artinya baru secara tauhid, bukan baru kayak kita. Kita punya baju di lemari, beli lagi, oh ini baju baru, ini baju lama. Artinya baru yang sesuatu yang ada seketika. Itu baru versi kita. Tapi baru versi Allah, yaitu sesuatu yang dimulai dengan tidak adanya. Jadi pernah nggak ada, terus ada, itu berarti artinya baru. Nah, Allah mah nggak gitu. Tor diperinci lagi, didetailkan lagi, dibahas lagi secara lebih dalam. Apa dalilnya seperti itu? Ada. Cuman di sini kan bukan pembahasan tauhid. Ini hanya sampai segitu aja. Itu salah satu sifatnya. Jadi jangan, oh katanya laisa kamitslihi syai'un. Oh. Tapi gini, ada persamaan. Kita ada, Allah ada. Apa bedanya? Beda, adanya beda. Kita itu wujud aridi adanya. Kalau Allah wujud hakiki. Hakikatnya emang ada. Nggak perlu ada yang ngadain. Wa af'alihi dan perbuatan Allah, kehendaknya Allah, yaitu yang satu. Nggak kayak makhluk. Gini. Jadi kalau ditelusuri secara hakikat, seseorang makan, oh dia itu perbuatan dia, bukan perbuatan Allah. Makannya emang pakai apa? Pakai tangan. Tangannya yang ngegerakin siapa? Allah. Oh hatinya, kalau hatinya digilain bisa nggak? Kalau hatinya ataupun udah pengen ke tangannya dilumpuhin bisa nggak? Nggak bisa. Kalau hatinya digamauin gimana? Ya nggak mau. Kalau dia nggak sadarin, cuma dikomain sama Allah, dikoma kayak yang mau mati, bisa makan nggak? Enggak. Disehatin sama siapa? Sama Allah. Berarti hakikatnya dia makan perbuatan dia atau perbuatan Allah? Allah. Jadi kalau ditelusuri secara hakikat, emang semuanya perbuatan Allah. Kita duduk di sini jadi rezeki juga buat kita. Yang enak siapa? Gara-gara kumpulan kajian, yang enak siapa? Balasannya kita. Yang bikin duduk siapa? Allah. Matanya kita lihat dilihatin kitab, dilihatin tulisan. Matanya yang bikin kita bisa melihat, nggak bikin kita buta siapa? Allah. Emang bisa kita request pas lahir? Enggak. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Terus kita dengar, nggak tuli. Dipanggil-panggil, woi kamu santai aja. Emang dia orang tuli, makanya nggak akan dengar. Nah, kita bisa dengar dari kajian, dari bacaan suara yang ngaji Quran atau apapun. Bisa ngedengar, yang bikin kita bisa dengar siapa? Allah. Bisa Allah bikin kita tuli? Bisa. Bisa kita nge-request dari bayi supaya kita nggak tuli? Gak bisa. Atau hakikatnya yang bikin kita bisa dengar siapa? Allah. Pahalanya kita nggak dengerin yang buat kebaikan, yang enak siapa? Kita. Makanya af'alihi emang satu perbuatan Allah. Nggak ada yang semisil perbuatan Allah. Walaupun kita jangan merasa, intinya jangan merasa kita bisa, nggak ada, semuanya kehendak Allah. Ini pertolongan Allah. Ini perkumpulan kita dalam kebaikan itu pertolongan Allah. Soalnya kenapa disebut pertolongan? Soalnya hasil daripada kebaikan kumpulan itu sendiri yang digerakkan oleh Allah, tapi tetap yang nikmati hasilnya siapa? Kita. Makanya itu disebut pertolongan. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Nabi itu ibnu Abdullahi, putranya Abdullah, bin Abdul Muthalib, putranya Abdul Muthalib, bin Hashim, putranya Hashim, bin Abdi Manafin, putranya Abdi Manaf. Kemarin dibahas sama Habib ya di Anhar ya. Jadi seluruh keturunan Nabi nggak ada orang yang tercela sedikit pun. Semuanya orang-orang terpuji leluhur Nabi. Sampai yang sahih itu ke Adnan. Dari Adnan sampai ke Adam, kalau ada yang meriwayatkan itu tidak dianggap sahih. Yang sahih itu hanya sampai ke Adnan. Harus tahu. Jadi gimana mau cinta kalau kita nggak kenal, benar kan? Nggak kenal maka tak sayang, gitu. Kita kalau pengen cinta ke Nabi, harus tahu dulu Nabi, asal usulnya, siapa beliau. Jangan ngaku-ngaku cinta tapi nggak tahu sama sekali, itu nggak bisa dibilang cinta. Nggak ada orang cinta sama istrinya siapa? Nggak tahu. Bapaknya siapa? Nggak tahu. Emang istri lu keluar dari batu? Nggak tahu ibu, nggak tahu bapak, nggak ada. Tahu istri pasti tahu asal usulnya. Walaupun kita, dok, aku mau nikahnya nggak melalui perkenalan langsung ditikahin, ya pasti kedepannya bakal tahu, bener. Siapa dia, anak siapa, terus kenapa bisa gini, pasti ada obrolan. Timbul aja makin cinta, makin sayang, gitu. Harus tahu dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu yakinkan oleh kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah. Nah, di sini ada pembahasan tentang diutusnya Nabi. Wa ikhtilaful ulama, dan berbeda pendapat ulama fi bu'atsatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilal malaikati, kepada para malaikat. Apakah Nabi diutus kepada malaikat? Ala qaulaini, terbagi atas dua qaul atau dua pendapat. Wa jazama al-Halimi wal Baihaqi, dan menjazimkan Syekh Halimi dan Baihaqi annahu, sesungguhnya lam yakun, Nabi itu tidak mabusan, diutus ilahi kepada malaikat. Syekh Halimi dan Syekh Baihaqi berpendapat Nabi tidak diutus kepada para malaikat. Warajah, dan telah mentarjeh Asyuyuti, Syekh Suyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti, ini ya pengarang kitab Jalalain. Wa Syekh Taqiyuddin Subki, Syekh Taqiyuddin Subki, pengarang kitab Kifayatul Akhyar fikih. Banyak kitab-kitab juga yang lain. Annahu, sesungguhnya mereka itu berpendapat karena bahwa Nabi itu mabusan, diutus ilahim kepada para malaikat. Tadinya ada dua pendapat, apa Nabi diutus buat kita aja atau sama malaikat atau enggak. Nah, yang berpendapat kepada malaikat itu enggak diutus, yaitu Syekh Halimi dan Syekh Baihaqi. Dan Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki berpendapat Nabi diutus kepada malaikat. Malah wazada, dan telah menambahkan As-Subki, Syekh Taqiyuddin As-Subki, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mursilun ila jamil anbiya'i wal umami as-sabiqati. Nabi itu malah diutusnya bukan hanya ke malaikat, tapi ke seluruh para nabi dan seluruh umat yang telah terdahulu, gitu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sabda beliau, buistu ilan nasi qafah, aku itu diutus kepada manusia itu seluruhnya. Samilun, yang terkurung, lahum, dalam lafadz An-Nas itu min ladni Adam, daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, ila qiyamis sa'ah, sampai pada hari kiamat. Tuh kata Nabi, ada hadisnya ya. Cuma sekali lagi di kitab ini nggak ditulis rawinya, riwayatnya siapa. Emang ini bukan bahasan hadis. Jadi alasannya Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mempersingkat aja, karena ini emang bahasanya kitab fikih. Jadi jangan, oh ini hadis dhaif, jangan bilang gitu. Jangan bilang gitu. Warajahahu,
dan telah mentarjih akan itu kaul Al-Barizi Syekh Bariji wazada, dan telah menambahkan Syekh Bariji annahu bahwasanya Nabi itu mursilun ila jamil hayawanati, malah diutusnya juga ke semua hewan. Wal jamadat, dan benda-benda yang mati. Nabi juga diutus ke benda-benda mati. Min romlin, daripada pasir, wahijrin, dan batu, membadrin, dan tanah liat. Wazai, dan juga menambahkan al-dzalika akan itu kaul annau sesungguhnya Nabi itu mursilun ila nafsihi, Nabi juga diutus kepada dirinya sendiri. Zakaro telah menceritakan dzalika akan itu pendapat Fitazyin Al-Aroik dalam kitab Tazyin Al-Aroik. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, aku itu diutus kepada seluruh makhluk seluruhnya. Itu dalam kitab Tazinul Aroik. Gak tahu ya kitab apa ya. Intinya dalam kitab itu Nabi dituliskan bersabda, wa ursiltu ila khalqi kafatan, aku itu diutus kepada seluruh makhluk kafatan semuanya. Faidatun faida dikit deh faidah. Qala telah berkata al-Bajuriyo Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri, wa qad dzakarat, sesungguhnya telah berkata ba'dahum sebagian daripada ulama, inna min tamamil imani, sesungguhnya daripada ciri-ciri sempurnanya iman, yaitu ayat taqidah, kau meyakinkan, yaitu meyakinkannya, al insanu insan, annahu sesungguhnya Nabi itu lam yajtami fi ahadi minal mahasini, tidak akan berkumpul dalam seseorang tentang kebaikan-kebaikan al-zohiroti yang zohir, wal batinati dan yang batin, misla majtama fihi sallallahu alaihi wasallam, dengan semisil yang berkumpul dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini, nggak akan tidak berkumpul baik hal zohir, atau zohir berarti badan, rupa, ataupun batin hatinya dalam seseorang sebaik Nabi gitu. Jadi yakinkan bahwa Nabi secara zahirnya itu paling baik, hatinya pun secara batinnya yaitu yang paling baik, gak ada. Berarti masalah tauhid, keyakinan, gak ada yang setauhid Nabi. Kalau masih ada orang yang sedikit meragukan tentang kekurangan Nabi, walaupun hanya sedikit, walaupun bukan bersifat kekurangan, tapi ada yang menyamai, kayaknya gini seimbang sama Nabi, oh itu berarti imannya belum sempurna. Jadi ciri sempurnanya iman itu meyakinkan bahwa Nabi secara zahir dan batin itu yang terbaik. Udah titik gitu. Wasaniha iqamus shalah wallahu a'lam. Oh, belum bab salat, ini mah baru rukun Islam. Kalau secara terperincinya masih jauh salat. Masih jauh. Masih sangat jauh. Cuma arkanul imani. Gimana, nahu lanjut atau gimana? Atau udah dulu? Oh, udah dulu atulah ya. Siap. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya baca doa. Udah ngaji. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwatin. Nah, gitu. Jadi arti kayak doa makan. Soalnya ini jadi makanan buat hati juga. Ilmu ini kan makanan buat hati. Makanya para ulama disamain sama doa makan. Itu yang tadi doa makan. Alhamdulillah at'amani hadza, at'amani yang alhamdulillah segala puji bagi Allah, at'amani yang telah memberikan to'am, makan kepadaku, hadza akan ini. Warzaqani dan telah merezekikan kepadaku min ghairi haulin minni, dengan tidak ada upaya dari aku, wala quwwatin dan tidak ada kekuatan dari aku. Itu dipakai doa ngaji juga sama sebagian ulama. Karena apa? Karena kajian itu makanan buat hati. Subhanakallahumma wa bihamdika
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Allah. Tidur. Tidur.